Swipers, kembali lagi di episode Pharma Kepo Special Sharing bersama PKPA. Setiap tanggal 14 Juni diperingati sebagai Hari Donor Darah Sedunia. Kalian sendiri sudah pernah donor darah belum? Donor darah bukan cuma bentuk kepedulian sosial, tapi juga bisa menyelamatkan nyawa. Setiap tanggal 14 Juni diperingati sebagai Hari Donor Darah Sedunia. Kalian sendiri sudah pernah donor darah belum? Donor darah bukan cuma bentuk kepedulian sosial, tapi juga bisa menyelamatkan nyawa loh. Tapi supaya darah yang didonorkan tetap berkualitas, tentu ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Salah satunya dari asupan makanan yang kita konsumsi. Nah, di episode ini kita bakal kupas tuntas apa saja makanan yang sebaiknya dikonsumsi sebelum donor darah. Dan tips supaya proses donor darah tetap aman dan nyaman, yuk kita kepoin bareng aku, Eva, mahasiswi Profesi Apoteker Universitas Pancasila. Hanya di Pharma Kepo, kepoin abis farmasi. Donor darah adalah proses penyumbangan darah secara sukarela untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan. Misalnya, untuk pasien yang mengalami kecelakaan dan kehilangan banyak darah, atau yang menderita kondisi seperti anemia, talasemia, hemofilia, bahkan leukemia. Proses donor darah ini diawasi langsung oleh Palang Merah Indonesia dan dijamin keamanannya lewat Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Jadi jangan khawatir bagi swipers yang ingin donor darah. Sebelum donor, ada beberapa syarat umum yang biasanya harus kamu penuhi, seperti yang pertama, berusia 17 tahun hingga 60 tahun, khususnya untuk pendonor pemula nih. Yang kedua, berat badan minimal 45 kilo. Yang ketiga, tekanan darah dalam kisaran normal 90/60 hingga 150/80 mmHg. Yang keempat, kadar hemoglobin antara 12,5 hingga 17 gram per desiliter dan tidak lebih dari 20 gram per desiliter. HB biasanya akan dicek saat proses screening awal. Yang kelima, sudah lewat minimal 3 bulan dari donor sebelumnya. Dan yang keenam, tidak sedang sakit, demam, batuk, atau merasa lemas. Dan yang ketujuh, tidak sedang hamil atau menyusui. Dan yang kedelapan, siap mendonorkan darah secara sukarela. Tetapi, kamu masih belum bisa mendonorkan darah jika kamu memiliki kondisi seperti yang pertama, menderita penyakit kronis seperti diabetes, kanker, jantung, gangguan paru-paru, atau ginjal. Dan yang kedua, tekanan darah terlalu tinggi atau terlalu rendah. Dan yang ketiga, mengidap epilepsi atau sering mengalami kejang. Yang keempat, terkena atau beresiko tinggi tertular penyakit menular seperti HIV, AIDS, hepatitis B dan C, sifilis, atau malaria. Dan yang kelima, sedang dalam pengobatan tertentu. Dan selanjutnya yang keenam, mengalami gangguan pembekuan darah seperti hemofilia. Dan terakhir yang ketujuh, punya riwayat penggunaan narkoba, suntik, atau kecanduan alkohol. Nah, oleh karena itu, sebelum datang ke tempat donor, pastikan tubuh dalam kondisi sehat. Minum air putih yang cukup dan hindari aktivitas fisik berat 1 hari sebelum ya. Selain itu, kamu juga bisa mempersiapkan diri dengan konsumsi makanan sehat. Yuk, kita bahas di segmen selanjutnya. Makanan yang perlu diperhatikan sebelum donor darah. Kamu tahu nggak, makanan yang kamu konsumsi sebelum donor ternyata bisa berpengaruh loh terhadap kondisi tubuh dan kualitas darah yang akan didonorkan. Kamu bisa konsumsi makanan berikut sebelum melakukan donor darah. Yang pertama, makanan kaya zat besi. Zat besi penting banget untuk produksi hemoglobin. Makanan seperti daging merah, ikan, bayam, dan buncis bisa bantu menjaga kadar HB kamu tetap stabil. Dan yang kedua, vitamin C. Vitamin ini bantu penyerapan zat besi jadi lebih maksimal. Bisa kamu dapat dari tomat, jeruk, dan brokoli. Yang ketiga, lemak sehat. Seperti yang ada di kacang-kacangan dan biji-bijian. Dan yang keempat, air putih. Perbanyak minum air agar terhindar dari tekanan darah rendah atau rasa pusing saat donor. Makanan-makanan ini idealnya dimakan 2-3 jam sebelum donor darah. Ini penting agar tubuh punya energi dan nutrisi yang cukup untuk menghadapi proses pengambilan darah. Jika kamu donor darah di pagi hari, sarapan ringan tetapi bergizi, seperti roti gandum dengan telur atau buah, bisa jadi pilihan yang tepat. Nah,
Ada juga makanan yang perlu dihindari seperti makanan berlemak dan gorengan, karena bisa bikin sampel darah jadi keruh, yang akhirnya menyulitkan saat pengujian. Lalu, makanan tinggi kalsium, misalnya susu, keju, dan yogurt, karena menghambat penyerapan zat besi. Dan kopi, teh yang berisi kandungan kafein yang bersifat diuretik bisa bikin tubuh cepat kehilangan cairan. Kamu juga perlu ingat untuk tidak mengonsumsi 3 jenis obat-obatan sebelum melakukan donor darah ya. Video selengkapnya bisa kamu klik di kanan atas layar ya. Setelah donor selesai, jangan langsung pulang ya. Isi ulang energimu dengan makanan ringan dan air mineral. Jus buah, potongan buah segar, biskuit, atau roti bisa bantu tubuh pulih lebih cepat. Info penting untuk para farmasis. Sekarang, kamu bisa meningkatkan keahlian dan pengetahuan melalui webinar dan microlearning ber-SKP Kemenkes secara gratis. Untuk tahu info lebih lanjut, segera download aplikasi SwipeRx di Google Play Store atau App Store di HP kamu. Dan jadilah yang pertama tahu tentang semua kesempatan ini. Sampai di sini dulu ya Swipers untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk di-like, subscribe, dan share video ini ke rekan sejawat farmasi yang kamu kenal ya. Sama nyalain juga lonceng notification-nya, supaya bisa dapat notifikasi konten-konten kefarmasian yang terbaru dari SwipeRx Indonesia. Tetap jaga kesehatan ya, Farma Kepo, kepoin abis farmasi. Swipe RX.